Pernahkah Anda melintasi pasir putih pantai Kuta dan merasakan hembusan angin yang seolah membawa bisikan dari masa lalu? Di balik keramaian wisatawan dan deburan ombak yang menantang, tersimpan sebuah rahasia suci yang tertulis dalam lembaran naskah lontar kuno tentang penguasa spiritual wilayah tersebut. Legenda ini bukan sekadar dongeng, melainkan sebuah catatan tentang pengabdian, kesucian, dan perlindungan gaib yang menjaga keseimbangan tanah Bali sejak berabad-abad silam. Mari kita buka tabir misteri yang menyelimuti sosok Ratu Pantai Kuta yang agung dan bagaimana namanya abadi dalam doa masyarakat pesisir. Pada sebuah masa yang tenang di pedalaman Bali, seorang empu suci sedang melakukan pembersihan naskah kuno yang disimpan di dalam kotak kayu jati. Di antara tumpukan naskah tersebut, ditemukanlah sebuah naskah lontar yang memancarkan energi berbeda dengan guratan aksara yang masih sangat jelas. Penemuan ini segera menjadi pembicaraan di kalangan para cendekiawan dan tetua adat, karena mengungkap detail yang selama ini hanya menjadi cerita tutur. Dalam naskah tersebut, dijelaskan bahwa peristiwa ini terjadi sekitar abad ke-14 Masehi, sesaat setelah pengaruh besar dari kerajaan di Jawa mulai menyebar ke Bali. Naskah ini menjadi bukti penting bahwa Kuta bukan hanya sekadar pelabuhan dagang, tetapi juga memiliki titik pusat kekuatan spiritual yang sangat besar. Seorang embah yang merupakan penjaga pura tertua di wilayah tersebut, menyatakan bahwa isi lontar tersebut harus dijaga kerahasiaannya agar tidak disalahgunakan. Namun, intisari dari ajaran kebaikan yang ada di dalamnya diizinkan untuk disebarkan sebagai pedoman hidup bagi masyarakat luas. Lontar tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana hubungan manusia dengan alam bawah laut harus dijaga dengan penuh rasa hormat dan tata krama. Melalui pembacaan yang teliti, diketahui bahwa naskah tersebut ditulis dengan penuh ketulusan guna memohon ridho dari Sang Pencipta, agar pesisir selatan senantiasa aman. Keberadaan lontar ini memperkuat keyakinan masyarakat bahwa setiap jengkal tanah di pesisir Kuta memiliki penjaga yang tidak kasat mata. Hal inilah yang mendasari berbagai ritual adat yang masih dilaksanakan dengan hikmat hingga detik ini oleh para keturunan penghuni asli pesisir. Dikisahkan dalam naskah tersebut, terdapat seorang putri jelita yang merupakan keturunan bangsawan tinggi dari wilayah yang kini dikenal sebagai Badung. Putri ini dikenal memiliki budi pekerti yang luhur dan sangat gemar membantu rakyat kecil yang sedang mengalami kesulitan atau musibah. Kecantikannya yang luar biasa tidak membuatnya sombong, justru beliau lebih banyak menghabiskan waktu untuk mempelajari ajaran suci dan mendekatkan diri kepada Allah. Sang putri memiliki kegemaran yang unik dibandingkan saudara-saudaranya, yaitu sering mengunjungi tepi pantai saat matahari terbenam untuk bermeditasi. Beliau merasa bahwa suara ombak adalah musik alam yang paling jujur dan mampu menenangkan jiwa yang sedang gelisah karena urusan keduniawian. Orang tua beliau sangat mendukung kegemaran ini karena melihat aura kebijaksanaan sang putri yang semakin terpancar setiap kali pulang dari pesisir. Suatu hari, sang putri mendapatkan sebuah visi batiniah bahwa tugasnya bukan di dalam istana yang megah, melainkan di sepanjang garis pantai yang luas. Beliau merasa terpanggil untuk menjadi jembatan antara dunia manusia dengan kekuatan besar yang ada di kedalaman Samudera Selatan. Keputusan ini diambil dengan penuh kesadaran dan keyakinan bahwa jalan hidup ini adalah takdir yang telah digariskan oleh Sang Penguasa Semesta. Kabar tentang rencana sang putri untuk menetap di pesisir Kuta menyebar dengan cepat dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan istana. Namun, dengan penjelasan yang lembut dan penuh ridho, beliau meyakinkan bahwa keberadaannya di sana akan menjadi benteng bagi kerajaan dari segala arah. Sang putri percaya bahwa dengan doa yang tulus kepada Allah, beliau mampu menjaga kedamaian rakyat meskipun harus berpisah dari kemewahan hidup di dalam keraton. Di bawah sebuah pohon ketapang yang rimbun di tepi pantai Kuta, sang putri mulai melakukan tapa brata dengan sangat disiplin selama berbulan-bulan. Beliau menanggalkan segala perhiasan emasnya dan menggantinya dengan kain putih sederhana, sebagai simbol kesucian niat dan hati. Dalam meditasinya, beliau memohon agar diberikan kekuatan untuk melindungi wilayah tersebut dari segala macam mara bahaya dan bencana alam yang mungkin datang. Konon, saat meditasi mencapai puncaknya, langit di atas pantai Kuta berubah menjadi keemasan dan air laut menjadi sangat tenang seolah menghormati kesungguhan beliau. Pada saat itulah, sang putri mendapatkan anugerah spiritual yang mengubah wujudnya menjadi sosok pelindung gaib yang dikenal sebagai Ratu Pantai Kuta. Beliau berjanji akan selalu berada di sana untuk menjaga keselamatan para nelayan dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada hasil laut. Transformasi ini tidak berarti beliau menghilang dari ingatan manusia, melainkan kehadirannya dirasakan melalui rasa aman dan kelimpahan hasil tangkapan laut.
Masyarakat yang melihat perubahan aura di pesisir tersebut, mulai menyebut beliau sebagai Sang Ratu, sosok yang memegang kendali atas arus dan gelombang. Beliau menekankan bahwa segala kekuatan yang dimilikinya, hanyalah titipan dari Allah, untuk digunakan demi kemaslahatan umat manusia. Janji suci yang diucapkan oleh Sang Ratu tercatat dengan indah di dalam naskah lontar sebagai pengingat bagi generasi mendatang. Beliau meminta agar manusia tidak merusak alam laut dan selalu menjaga kebersihan hati saat menginjakkan kaki di pasir pesisir. Sebagai imbalannya, beliau akan menjadi perisai gaib yang menghalau energi negatif atau niat buruk yang datang dari arah laut lepas menuju daratan Bali. Sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian sang putri, masyarakat kemudian membangun sebuah tempat suci di tepi pantai yang kini dikenal sebagai Pura Segara Kuta. Pura ini dibangun di titik di mana beliau pertama kali melakukan tapa brata hingga mencapai kesempurnaan spiritual. Arsitektur pura ini sangat khas, menonjolkan keagungan seni Bali yang dipadukan dengan suasana alam pesisir yang sangat kental. Setiap batu yang diletakkan dalam pembangunan pura ini disertai dengan doa yang dipimpin oleh seorang empu berpengalaman agar bangunan tersebut memiliki jiwa. Pura ini berfungsi sebagai pusat bagi masyarakat untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah atas perlindungan yang diberikan melalui perantara Sang Ratu. Keberadaan pura ini juga menjadi penanda batas antara wilayah pemukiman dengan wilayah suci laut yang harus dihormati. Seiring berjalannya waktu, Pura Segara Kuta menjadi magnet bagi mereka yang mencari kedamaian batin dan perlindungan spiritual. Banyak pedagang dan nelayan yang datang untuk memohon ridho agar usaha mereka berjalan lancar dan terhindar dari badai yang mematikan. Sang Ratu dipercaya sering memberikan petunjuk melalui mimpi kepada para penjaga pura tentang peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Naskah lontar menyebutkan bahwa pura ini akan tetap berdiri kokoh selama rakyat masih menjunjung tinggi nilai-nilai kesucian dan kebenaran. Pembangunan pura ini adalah simbol nyata dari sinergi antara keinginan manusia untuk berbakti dengan kehadiran kekuatan gaib yang bersifat melindungi. Disinilah setiap permohonan yang tulus akan didengar, dan setiap langkah kebaikan akan mendapatkan perlindungan dari Sang Ratu Pantai Kuta. Pada abad ke-17 Masehi, ketika armada asing mulai mencoba mendekati pesisir Bali dengan niat yang kurang baik, legenda tentang Sang Ratu semakin menguat. Dikisahkan bahwa kapal-kapal musuh yang mencoba mendarat di Kuta seringkali mengalami kegagalan karena gelombang laut yang tiba-tiba berubah menjadi sangat ganas. Para pelaut asing merasa ketakutan karena melihat bayangan sosok wanita agung yang berdiri di atas ombak besar menghalau kapal mereka. Kekuatan pelindung ini membuat Kuta menjadi salah satu wilayah yang paling sulit untuk ditembus oleh pihak lawan melalui jalur laut. Masyarakat meyakini bahwa Sang Ratu sedang menjalankan janjinya untuk melindungi tanah kelahirannya dari campur tangan pihak yang ingin merusak tatanan suci. Beliau tidak mengizinkan adanya kekerasan di atas pasir yang telah beliau sucikan dengan tetesan keringat tapanya. Bahkan, seorang embah yang hidup di masa peperangan, menceritakan bahwa peluru meriam yang ditembakkan ke arah daratan seringkali jatuh di air sebelum mencapai sasaran. Kejadian-kejadian di luar nalar ini semakin mempertebal keyakinan rakyat bahwa mereka tidak berjuang sendirian melawan ketidakadilan. Perlindungan spiritual ini dianggap sebagai wasilah dari Allah untuk menjaga martabat bangsa dan agama yang ada di tanah Bali. Sang Ratu selalu hadir dalam setiap doa para pejuang yang bertahan di garis pantai guna memberikan keberanian dan ketenangan hati. Beliau memberikan isyarat melalui perubahan warna air laut atau arah angin sebagai petunjuk bagi pasukan darat untuk bersiap. Hingga kini, kisah tentang ketangguhan pesisir Kuta dalam menghadapi ancaman luar tetap menjadi bagian dari kebanggaan masyarakat yang tertulis dalam catatan sejarah lokal. Setiap menjelang hari raya besar, masyarakat Bali melakukan ritual melasti, yaitu upacara pembersihan diri dan benda suci di tepi laut. Pantai Kuta menjadi salah satu lokasi utama pelaksanaan ritual ini, karena nilai sejarah spiritualnya yang sangat tinggi terkait Sang Ratu. Ribuan orang datang dengan pakaian adat berwarna putih, membawa persembahan sebagai tanda terima kasih atas segala berkah yang telah diterima. Dalam prosesi ini, peran Sang Ratu Pantai Kuta sangat krusial sebagai sosok yang menerima segala kotoran spiritual untuk dilarung ke tengah samudera. Masyarakat percaya bahwa laut memiliki kekuatan untuk melebur segala hal buruk dan mengembalikannya dalam bentuk energi yang baru dan bersih. Doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah di tepi pantai ini terasa sangat syahdu dengan iringan suara gamelan dan deburan ombak. Naskah lontar menjelaskan bahwa ritual ini adalah cara manusia untuk menyelaraskan kembali hubungannya dengan alam semesta yang luas.
Sang ratu sangat ridho melihat rakyatnya menjaga tradisi pembersihan ini karena menunjukkan kerendahan hati manusia di hadapan Sang Pencipta. Tanpa adanya kesadaran untuk membersihkan diri, maka perlindungan gaib yang diberikan tidak akan bisa bekerja secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari. Selama prosesi berlangsung, udara di sekitar pantai terasa sangat sejuk dan tenang meskipun matahari bersinar dengan sangat teriknya. Keajaiban kecil ini sering dirasakan oleh para peserta upacara sebagai tanda kehadiran dan restu dari penguasa spiritual pesisir tersebut. Tradisi melasti di Kuta bukan sekadar tontonan budaya, melainkan sebuah dialog batin antara manusia dengan penjaga suci yang telah berjanji untuk tetap setia selamanya. Dalam ajaran yang termuat dalam lontar tersebut, Sang Ratu sering menekankan tentang filosofi segara gunung atau hubungan antara laut dan gunung. Beliau mengajarkan bahwa apa yang terjadi di laut sangat dipengaruhi oleh apa yang dilakukan manusia di pegunungan, dan begitu pula sebaliknya. Keseimbangan ini harus dijaga agar tidak terjadi bencana yang merugikan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Sebagai penguasa pesisir, beliau bekerja sama dengan kekuatan spiritual dari gunung-gunung suci di Bali untuk memastikan aliran energi tetap lancar. Beliau mengingatkan bahwa keserakahan manusia dalam mengambil hasil bumi tanpa memikirkan kelestarian alam akan mendatangkan kemurkaan dari alam itu sendiri. Oleh karena itu, setiap persembahan yang diberikan di laut adalah simbol dari janji manusia untuk tetap hidup dalam harmoni. Pesan ini sangat relevan dengan kondisi modern saat ini, di mana pembangunan fisik seringkali mengabaikan aspek lingkungan dan spiritual. Naskah kuno tersebut seolah memberikan peringatan dini bahwa jika laut tidak lagi dihormati, maka pelindung gaib akan menarik diri dari tugasnya. Masyarakat diingatkan untuk tetap bersikap ridho terhadap pemberian alam, dan tidak berlebihan dalam mengejar kekayaan yang bersifat sementara saja. Hingga saat ini, sosok Ratu Pantai Kuta tetap menjadi figur yang sangat dihormati, meskipun zaman telah berubah menjadi serba digital dan modern. Keberadaan naskah lontar, yang memetakan asal-usul beliau, menjadi pengingat bagi generasi muda, untuk tidak melupakan akar budaya dan spiritualitas bangsa. Beliau adalah simbol dari kekuatan wanita, yang mampu memberikan dampak besar bagi perlindungan dan kemajuan wilayahnya melalui jalan kedamaian. Masyarakat lokal terus berupaya menjaga kesucian area pura dan pantai dari perilaku yang dapat merusak kehormatan tempat tersebut. Mereka percaya bahwa dengan tetap menjaga tata krama, maka Sang Ratu akan senantiasa ridho untuk memberikan perlindungan kepada siapa saja yang datang dengan niat baik. Warisan moral ini adalah harta yang paling berharga yang harus diturunkan kepada anak cucu agar mereka memiliki jati diri yang kuat. Pesan moral yang terkandung dalam kisah legenda ini adalah bahwa ketulusan dalam mengabdi kepada kepentingan orang banyak akan membuahkan kemuliaan yang abadi. Janganlah kita terlena oleh kemilau dunia hingga melupakan kewajiban untuk menjaga alam dan beribadah kepada Allah dengan sepenuh hati. Setiap kebaikan yang kita tanam di dunia ini akan menjadi wasilah bagi keselamatan kita di akhirat nanti, sebagaimana pengabdian suci Sang Putri Pesisir. Hendaknya, manusia senantiasa menjaga kesucian hati dan kelestarian alam semesta sebagai wujud syukur atas segala ridho yang diberikan oleh Allah. Kita harus menyadari bahwa kita hanyalah tamu di muka bumi ini, maka berperilakulah yang santun terhadap semua ciptaan Tuhan, baik yang nampak maupun yang gaib. Semoga dengan meneladani kisah ini, kita dapat menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan, dan selalu berada dalam lindungannya dari segala mara bahaya.